Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mengisahkan tentang Al-Bara bin Malik. Dan ini adalah kisah sahabat Nabi yang heroik dan dijuluki sebagai pahlawan Islam yang tangguh. Beliau adalah Al-Bara bin Malik, yaitu seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kepahlawanannya di medan perang. Meskipun kita semua juga tahu bahwa Islam memiliki banyak pahlawan-pahlawan, bukan hanya Al-Bara. Namun, setiap sahabat memiliki ciri khas tersendiri dalam kepahlawanannya. Seperti dalam kisah Usamah bin Zaid, pahlawan muda Islam yang menaklukkan pasukan Persia pada usia 18 tahun. Khalid bin Walid yang dijuluki pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tidak pernah kalah dalam medan perang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun begitu juga dengan sahabat Al-Bara bin Malik. Beliau juga memiliki ciri khas kepahlawanan yang tidak kalah hebatnya dari sahabat-sahabat Nabi yang lain yang terkenal, seperti Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Sehingga sangat disayangkan jika kita tidak mengetahui kisah Al-Bara bin Malik ini, serta tidak menceritakannya kepada anak-anak kita. Al-Bara bin Malik adalah sahabat Nabi yang berperawakan kurus, tulang tubuhnya berbalur daging tipis dan berambut kusut. Sekalipun demikian, sahabat Nabi yang satu ini sangatlah handal, pemberani, dan tangguh. Karena ia pernah membunuh 100 orang musyrik sendirian saat duel 1 lawan 1. Dan jumlah ini belum termasuk orang yang dihabisi di medan perang. Bahkan, Umar bin Khattab radhiyallahu an menjuluki Al-Bara bin Malik sebagai seorang yang pemberani, bernyali besar, dan bertekad baja. Al-Faruq menulis kepada para gubernurnya di seluruh wilayah kekuasaannya, "Jangan menyerahkan pasukan kaum muslimin kepadanya. Aku khawatir dia akan mencelakakan mereka karena keberaniannya." Al-Bara bin Malik adalah saudara kandung dari Anas bin Malik. Mereka adalah sahabat yang sama-sama dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah keberanian dan kepahlawanan Al-Bara bin Malik dimulai setelah awal wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menghadap Sang Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kabilah-kabilah Arab yang mulai keluar berbondong-bondong meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi murtad. Padahal ketika Nabi masih hidup, mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. Sedangkan orang Makkah, Madinah, Thaif, dan beberapa kabilah Arab yang tersebar masih tetap teguh di atas Islam. Mereka adalah orang-orang yang Allah teguhkan hatinya di atas Islam. Setelah Abu Bakar radhiyallahu an dibaiat menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung memerangi orang-orang murtad, terutama memerangi nabi palsu, yakni Musailamah al-Kazzab. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menghadapi fitnah buta yang merusak. Beliau layaknya gunung yang berdiri kokoh. Beliau menyiapkan 11 pasukan dari orang-orang muhajirin dan ansar. Beliau mengibarkan 11 panji komando untuk memimpin pasukan tersebut. Lalu beliau mengirimkan semuanya ke segala penjuru jazirah Arab untuk mengembalikan orang-orang murtad ke jalan petunjuk dan kebenaran, untuk membawa orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar dengan tajamnya pedang. Terutama orang-orang murtad yang paling besar kekuatannya, paling banyak anggotanya. Siapa lagi kalau bukan Bani Hanifah alias para pengikut Musailamah al-Kazzab. Musailamah al-Kazzab didukung oleh 40.000 orang, dan mereka adalah petarung tangguh dari kabilahnya serta para sekutunya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kebanyakan dari pengikut Musailamah al-Kazzab adalah orang-orang yang mengikutinya karena fanatisme kepadanya, bukan karena beriman kepadanya. Karena sebagian dari mereka berkata, "Aku bersaksi bahwa Musailamah adalah pembual besar dan Muhammad adalah orang yang benar. Namun pembual Rabi'ah ini lebih kami cintai daripada orang yang jujur dari Muzar." Pada babak pertama dalam memerangi Bani Hanifah, Musailamah mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin yang dipimpin Ikrimah bin Abu Jahal. Dan Musailamah berhasil memukul mundur tentara Islam.
Setelah pasukan pertama yang dipimpin Ikrimah radhiyallahu an mundur, maka Sayyidina Abu Bakar langsung mengirim pasukan kedua yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an, yang beranggotakan para sahabat besar dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Dan di barisan depan pasukan ini adalah Al-Barra bin Malik Al-Ansari dan beberapa pahlawan kaum muslimin lainnya. Dua pasukan bertemu di bumi Yamamah di Najd, dan perang pun dimulai. Tetapi pasukan Musailamah terus menunjukkan keunggulannya. Bumi yang diinjak kaum muslimin mulai berguncang. Mereka membuat pasukan muslimin melangkah mundur, sehingga pasukan Musailamah mampu menerobos markas Panglima Khalid bin Al-Walid dan membongkar tiang-tiangnya. Pada saat itu, kaum muslimin merasakan sebuah bahaya yang sangat besar. Mereka menyadari bahwa jika mereka kalah di depan Musailamah Al-Kazzab, niscaya Islam tidak akan pernah berdiri tegak setelah hari itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada sekutu baginya tidak akan pernah lagi disembah di bumi Jazirah Arab. Dan akhirnya Khalid bin Al-Walid maju menghampiri pasukannya. Dia mulai menata ulang, memisahkan orang-orang Muhajirin dari orang-orang Ansar, dan juga memisahkan orang-orang pedalaman dari pasukan yang lain. Khalid bin Al-Walid mengumpulkan anak-anak dari seorang bapak di bawah panji-panji, salah seorang dari mereka, agar masing-masing dari mereka menunjukkan kepahlawanannya di medan perang, agar diketahui di mana titik kelemahan kaum muslimin. Perang kembali berkecamuk. Ia memakan korban besar. Bahkan kaum muslimin belum pernah mengenal perang sedahsyat itu dalam sejarah perang mereka sebelumnya. Pasukan Musailamah berperang dengan teguh layaknya gunung yang tegak menjulang tinggi. Mereka tidak terpengaruh oleh banyaknya jumlah korban yang berjatuhan. Mulai dari sinilah kaum muslimin memperlihatkan kepahlawanan mereka yang sangat mengagumkan. Seandainya mereka disusun menjadi satu, niscaya akan menjadi sebuah kisah kepahlawanan yang tergolong sangat mencengangkan. Pahlawan pertama adalah Sabit bin Qais, yaitu pembawa panji orang-orang Ansar. Ia mengambil kain kafannya, membuat galian tanah sedalam setengah kaki, lalu dia masuk ke dalamnya. Dia tetap berdiri teguh di tempatnya, berperang membela panji kaumnya sampai dia tersungkur sebagai syahid. Kemudian Zaid bin Al-Khattab, yaitu saudara Umar bin Al-Khattab, juga memperlihatkan kegigihannya. Dia memanggil kaum muslimin, "Wahai pasukan Islam, gigitlah gigi geraham kalian, tebaslah musuh kalian, dan majulah tanpa mengenal rasa takut. Wahai tentara Allah, demi Allah, aku tidak akan berbicara setelah kalimatku ini selama-lamanya, sampai Musailamah itu dikalahkan atau aku mati untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, aku akan menyampaikan alasanku kepadanya." Kemudian dia maju berperang melawan musuh sampai dia gugur sebagai syahid. Yang ketiga adalah Salim, yaitu mantan hamba sahaya Abu Huzaifah. Dia pembawa panji orang-orang Muhajirin. Kaumnya khawatir dia akan goyah sehingga tidak kuat memegang panji. Maka mereka berkata kepadanya, "Kami takut diserang melalui dirimu." Maka dia menjawab, "Jika kalian sampai kalah karena aku, maka aku adalah seburuk-buruk penghafal Al-Quran." Kemudian dia maju dengan gagah berani sampai gugur sebagai syahid. Akhirnya, puncak kepahlawanan mereka semuanya tampak ada pada Al-Barra bin Malik. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an melihat bahwa peperangan semakin sengit dan mencapai puncaknya. Pada saat itu, Khalid menoleh kepada Al-Barra bin Malik dan berkata, "Majulah, wahai pemuda Ansar." Maka Al-Barra bin Malik melihat kepada kaumnya dan berkata dengan perkataan indah, memompa semangat kaum muslimin, "Wahai orang-orang Ansar, jangan ada salah seorang dari kalian yang berpikir untuk kembali pulang ke Madinah. Tidak ada Madinah bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan mati syahid." Lalu Al-Barra bin Malik melangkah maju menyerang orang-orang musyrik dan kaumnya mengikutinya. Dia menerjang membelah barisan musuh, menebaskan pedangnya ke leher musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sehingga bumi yang dipijak oleh Musailamah dengan pasukannya berguncang. Maka mereka pun mundur berlindung ke dalam benteng yang kemudian dikenal setelah itu dalam sejarah dengan benteng kematian, karena banyaknya korban yang terbunuh di dalamnya. Benteng kematian ini sangat luas dan dindingnya yang tinggi. Musailamah al-Kadzab dengan ribuan pendukungnya masuk dan mengunci pintu benteng dari dalam. Setelah bersembunyi di balik benteng, selanjutnya pasukan Musailamah menghujani kaum muslimin dengan anak-anak panah dari dalam benteng. Maka anak panah turun menyerbu kaum muslimin layaknya hujan yang turun dari langit. Pada saat itulah pahlawan kaum muslimin, yakni Al-Barra bin Malik melangkah ke depan dan berkata, "Wahai kaum muslimin, letakkan aku di sebuah penangkis. Angkatlah penangkis itu di ujung tombak. Kemudian lemparkan aku ke dalam benteng dekat pintu gerbangnya. Kalau aku tidak gugur, maka aku akan membuka gerbangnya untuk kalian." Dalam sekejap Al-Barra bin Malik sudah duduk di sebuah penangkis. Puluhan tombak mengangkatnya dan melemparkannya ke dalam benteng kematian. Di antara ribuan tentara Musailamah, maka Al-Barra radhiyallahu an turun di antara mereka, layaknya sebuah halilintar. Al-Barra melawan mereka sendirian di dekat gerbang benteng. Ia menebaskan pedangnya, sehingga dia berhasil menyudahi perlawanan 10 orang dari mereka dan membuka benteng. Sekalipun dia harus menerima 80 lebih luka di tubuhnya, berupa tusukan anak panah atau tebasan pedang. Maka kaum muslimin berhamburan masuk ke dalam benteng kematian dari dinding-dindingnya maupun pintu-pintunya. Mereka menebaskan pedang-pedang mereka ke leher orang-orang yang murtad. Kaum muslimin bisa membunuh sekitar 20.000 orang dari mereka. Kaum muslimin sampai kepada Musailamah dan mengirimkannya ke pintu kematian. Setelah semua selesai, Al-Barrah bin Malik dibawa ke tendanya untuk diobati luka-lukanya. Khalid bin Al-Walid menyempatkan diri untuk tinggal selama 1 bulan di Yamamah dalam rangka mengobati luka-lukanya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kesembuhan dan menetapkan kemenangan bagi kaum muslimin melalui kedua tangannya. Meski sudah memenangkan perang melawan Musailamah al-Kadzab, Al-Barra bin Malik terus mencari syahadah. Dia terus menerjangi perang demi perang. Dia sangat ingin mewujudkan impian besarnya, yakni rindu ingin bertemu dengan Nabi yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tibalah kini saat penaklukan kota Tustur di negeri Persia. Orang-orang Persia sembunyi di salah satu bentengnya yang sangat tinggi. Maka kaum muslimin mengepung mereka dari segala penjuru, seperti gelang mengelilingi pergelangan tangan. Pengepungan berlangsung lama. Orang-orang Persia merasakan beratnya pengepungan. Maka mereka mulai mengeluarkan rantai-rantai besi dari atas dinding benteng. Padanya tergantung kait-kait yang telah dibakar dengan api, sehingga keadaannya lebih panas daripada bara. Kait-kait panas ini menyambar kaum muslimin dan menjepit mereka. Yang terjepit akan terangkat ke atas. Selanjutnya dia akan mati ataupun mendekat kematian. Salah satu pengait besi itu menyambar Anas bin Malik, yaitu saudara Al-Barra bin Malik. Al-Barra langsung memanjat dinding benteng, memegang rantai besi yang menyambar saudaranya. Dia melawan kait dan berusaha untuk melepaskan Anas bin Malik. Tangan Al-Barra terbakar dan mengeluarkan asap. Namun dia tidak memperdulikannya, sehingga dia berhasil menyelamatkan saudaranya. Al-Barra turun ke tanah setelah tangannya hanya tinggal tulang tanpa daging. Dalam perang ini Al-Barra bin Malik al-Ansari berdoa kepada Allah agar melimpahkan syahadah kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya, di mana dia gugur sebagai syahid, yang bangga bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah memberikan wajah Al-Barra bin Malik berseri-seri di dalam surga, membuatnya tenang karena bisa menyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang kekasih yang paling dicintainya. Dan itulah kisah Al-Barra bin Malik, seorang pahlawan Islam yang tangguh di medan perang. Dan semoga dengan kita mendengar kisah-kisah seperti ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan, juga kecintaan kita kepada para sahabat Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjuang mempertegakkan kalimah La ilaha illallah, yang telah membantu Rasulullah dalam menyebarkan dakwah dan ajaran Islam. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung Tinta Mahabbah sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Islami yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.